Hai guys, jumpa lagi di channel Ruka. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oh iya teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Kali ini Ruka akan membahas film sadis yang berjudul Sun. Awal mula film diperlihatkan seorang wanita muda yang sedang membawa mobil di tengah malam. Wanita itu terlihat ketakutan seperti diikuti. Di saat ia memberhentikan mobilnya di tepi jalan, wanita itu bersedih karena dia mengandung seorang anak yang tidak ia inginkan. Tanpa dibantu pihak medis ataupun saudaranya, wanita itu melahirkan di dalam mobilnya sendirian. Kebenciannya seketika hilang karena dia sangat bahagia atas kelahiran bayi itu. Beberapa tahun kemudian, terlihat wanita yang di awal cerita tadi. Dia bernama Laura, dan anak kecil itu adalah anak yang Laura lahirkan di dalam mobil beberapa tahun yang lalu, bernama David. Mereka berdua bersiap untuk pergi melakukan aktivitasnya. Laura yang berprofesi sebagai guru TK dan juga seorang mahasiswa. David seperti anak lainnya yang setiap hari bersekolah. Dan Laura setiap hari sibuk bekerja, sehingga dia selalu menitipkan David kepada tetangganya yang bernama Susan. Setelah sampai di rumah, David yang asik bermain game horor disuruh ibunya tidur. Dari sini sudah terlihat bahwa David sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan mistis atau horor. Pada saat David tertidur, Laura merasa ada yang mengawasi dirinya. Laura beranggapan bahwa itu adalah David. Karena keadaan di sekitar sangat tenang, Laura memutuskan untuk melihat David di kamar. Saat Laura memasuki kamar, tiba-tiba orang misterius mengelilingi David dan sontak pintu tertutup kembali dan tidak bisa dibuka. Laura merasa ketakutan dan berteriak serta membangunkan tetangga dekatnya Susan. Laura meminta tolong untuk menghubungi polisi agar menyelamatkan David. Laura akhirnya kembali ke rumah menuju kamar David dengan membawa sebuah pisau. Kamar David ternyata telah terbuka. David yang tidak sadarkan diri terlihat bajunya sudah terlepas. David pun tersadar dan membuat Laura bersyukur anaknya masih selamat. Beberapa saat kemudian, seorang detektif yang bernama Paul menanyakan apa yang terjadi. Laura yang panik menjelaskan semuanya kepada Paul. Steve beranggapan bahwa tidak ada orang di rumahnya dan menganggap cerita Laura mengada-ngada. Akhirnya, Paul menjanjikan bahwa kasus ini akan ia tangani. Setelah para detektif itu pergi, Laura memeriksa keadaan David dan malam itu berakhir. Saat kejadian semalam, David mulai melihatkan sifat anehnya. Perut David yang merasa mual dan tidak mau memakan makanan di rumah. David yang tidak diketahui penyakitnya hanya bisa tertidur. Laura yang berada di rumah selalu merasa ketakutan dan dihantui iblis yang ada di dalam mimpinya. Akhirnya Laura menelpon Paul untuk meminta bantuan. Setelah Paul berkeliling, dia tidak melihat ada hal yang mencurigakan di rumah Laura. Ketika Laura dan Paul sedang mengobrol, tiba-tiba David akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa penyakit yang diderita David baru pertama kali ia tangani. Dokter kebingungan melihat hal tersebut. Si dokter menyerah dan meminta maaf ke Laura karena tidak bisa mengatasinya. Dampak buruk untuk David adalah kematian. Di saat Laura membesuk David, ia terlihat sangat sedih dan tertidur di samping David. Laura yang tertidur mengalami mimpi buruk. Ia melihat masa lalunya dan Laura pun terbangun. Tiba-tiba pintu terbuka dan David yang mulutnya dipenuhi darah akhirnya terbangun dari masa kritisnya. Setelah beberapa hari berlalu, David yang awalnya diambang kematian sekarang seperti seorang yang tidak terjadi apa-apa. Laura dan Paul melihatnya merasa takjub.
Mereka menganggap kejadian yang dialami David adalah sebuah keajaiban. Adegan berpindah ke rumah Laura. Laura dan Paul yang berada di rumah dikejutkan oleh teriakan David. Laura berlarian ke kamar David dan ternyata David akhirnya dilarikan ke rumah sakit lagi. Laura yang berada di ruangan tunggu menceritakan masa lalunya kepada Paul. 8 tahun yang lalu, Laura merupakan orang yang dibesarkan di sebuah kelompok ajaran agama yang sesat, berupa penyembahan dan pengorbanan menyimpang dari ajaran agama lain yang disebut sekte. Laura akhirnya lari dari kelompok tersebut, dan pada saat melarikan diri, Laura sudah mengandung. Orang-orang yang Laura lihat di kamar David dulu adalah kelompok sekte tersebut. Laura meminta Paul untuk bersama dan melindunginya. Beberapa waktu kemudian, Laura tidak sengaja mendengar sebuah pembicaraan mengenai penyakit David. Sampai-sampai beberapa polisi pun datang untuk menjaga David. Laura merasa orang-orang itu ingin membuat David celaka. Laura memutuskan membawa anaknya dan lari dari rumah sakit. Laura yang telah sampai di rumah menitipkan anaknya yang tidak berdaya kepada Susan. Laura mempersiapkan semua perlengkapan untuk lari dari kejaran polisi. Susan ketakutan melihat David yang wajahnya penuh dengan luka. Tetapi karena Susan menganggap David anaknya sendiri, Susan menghilangkan perasaan takutnya itu. Laura yang telah mengambil barang-barangnya di rumah kemudian kembali ke rumah Susan untuk membawa David. Laura memanggil Susan namun tidak ada jawaban. Pintu rumahnya Susan terkunci dan Laura memasuki rumahnya melalui pintu belakang. Karena Laura merasa ketakutan, Laura membawa martil dan sebuah pisau untuk menjemput David. Di saat Laura mendekati ruang tamu, tiba-tiba David telah memakan Susan dan itu membuat David merasa baikan. Setelah kejadian itu, Laura membersihkan tubuh David yang dilumuri darah. Selesai membersihkan David, Laura menyuruh sang anak untuk tidur. Laura menangis ketakutan melihat Susan yang telah tiada. Sebelum Laura pergi, Laura menuliskan sebuah kalimat yang sering ia lihat di dalam mimpinya yang bertuliskan, Laura akhirnya meninggalkan kawasan itu dan berpergian jauh untuk melarikan diri. Setelah lama berkendara, Laura berhenti di sebuah motel. Di saat David menonton TV, dia memberitahu ibunya bahwa mereka menjadi buronan polisi. Keesokan paginya, Laura dan David melanjutkan perjalanan. Di saat Laura melihat sebuah mobil, Laura merasa dengan mengganti mobilnya, dia akan selamat dari kejaran polisi. Akhirnya, Laura membeli mobil itu dan melanjutkan perjalanan menuju kampung halamannya. Di tempat lain, terlihat anggota kepolisian telah membuat garis polisi di sebuah rumah. Di dalam rumah itu terlihat mayat yang telah dibunuh dengan cara mengerikan. Mayat itu adalah Susan yang merupakan tetangga Laura. Atas kejadian tersebut, polisi beranggapan pelakunya adalah Laura. Laura yang sampai di kampung halaman disambut oleh seorang wanita yang bernama Nigel. Di kampungnya, Laura dipanggil Anna. Laura datang bertujuan untuk mencari Jimmy, anaknya Nigel. Sebenarnya, Nigel sangat membenci Laura karena gara-gara keluarganya hidup Jimmy berantakan. Ayah Laura merupakan pemimpin sekte. Laura memohon bahwa dia sangat ingin bertemu Jimmy, karena Jimmy adalah teman masa kecilnya. Kemungkinan Jimmy bisa mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Nigel memberitahukan bahwa anaknya terlibat pengaruh narkotika. Jimmy keluar masuk penjara selama 5 tahun ini. Kemungkinan Jimmy berada di sebuah tempat yang berada di bagian selatan bernama Mississippi. Di malam harinya, Laura yang ditemani David menemukan rumah Jimmy. Rumahnya terlihat sangat berantakan.
Di tempat lain, Paul mencoba untuk mencari informasi tentang Laura. Ini adalah Bradley. Ia adalah seorang dokter yang menangani kasus Laura beberapa tahun yang lalu. Bradley beranggapan bahwa kasus Laura yang paling berbahaya yang ia tangani. Dia menderita pelecehan yang mengerikan dalam hidupnya, sehingga membuat Laura merasa trauma. Paul yang masih penasaran menanyakan sesuatu hal tentang sekte. Bradley pun menegaskan bahwa tidak ada yang namanya sekte. Tak ada konspirasi yang Laura hayalkan. Pada dasarnya, ayah Laura lah dalang dari semua ini. Karena ayah Laura memuja iblis dan ia rela memberikan anak perempuannya kepada iblis untuk dijadikan persembahan. Kembali ke Laura. Jimmy yang merupakan teman kecil Laura menanyakan anak iblis yang ia kandung dulu. Laura berbohong mengatakan anak itu telah meninggal. 8 tahun yang lalu, pada saat Laura berada di rumah sakit, sebelum itu Laura adalah tumbal untuk persembahan membangkitkan seorang iblis bernama The Huntsman. Saat keluar dari rumah sakit, dia tidak mengingat apapun. Laura meminta Jimmy agar memberitahu apa yang telah terjadi pada masa lalu. Di masa lalu, sekelompok pemuja setan melakukan sebuah upacara, di mana mereka akan membunuh dan menyiksa apa saja yang ada di hadapannya. Biasanya mereka melakukan itu di kamar tidur Laura. Lalu mereka akan membuat Laura bernyanyi dan memanggil iblis. Semua orang selain Laura mencoba menyanyikan lagu. Akan tetapi Laura lah satu-satunya orang yang bisa memunculkan makhluk itu. Ayah Laura mengajari nyanyian tersebut dan membuat iblis itu bangkit dari neraka. Laura menegaskan bahwa ayahnya yang melecehkannya. David itu adalah anak dari ayahnya sendiri. Dari pembicaraan mereka menjelaskan bahwa siapapun tidak boleh menyentuh Laura. Laura ditakdirkan hanya untuk iblis. David adalah putra seorang iblis yang dipuja oleh ayahnya Laura. Selanjutnya, Laura dan David telah sampai di sebuah motel. Di saat Laura memasuki motel, ia melihat seorang pemabuk dan menggoda Laura. Laura yang melihat tidak memperdulikannya. Laura berusaha untuk menenangkan David. Kondisi David yang memburuk membuat Laura panik. Badan yang kepanasan dan tubuhnya yang kesakitan. Di dalam mimpi, Laura selalu didatangi oleh keluarganya dulu, yaitu anggota ajaran sekte. Ayahnya yang di dalam mimpi selalu menyuruh Laura mengucapkan nyanyian pemanggil iblis. Di saat Laura terbangun, David merintih kesakitan karena beberapa hari ini David tidak memakan daging manusia. Kejadian tersebut membuat Laura merasa stres dan memikirkan solusinya. Tidak ada jalan lain, Laura berpikir untuk menjebak pemabuk di luar tadi. Di saat Laura berpikir dalam khayalannya, ayah Laura dan anggota sekte lainnya mendesak Laura untuk membacakan mantra pemanggil iblis. Tiba-tiba Laura tersadar. Ia melihat kekacauan di luar mobilnya. Ternyata itu adalah ulah si pemabuk yang kecanduan alkohol. Tibalah saatnya Laura untuk menghampiri si pemabuk. Laura mengajak si pemabuk untuk menemaninya di kamar. Di saat Laura mengulur waktu, David bersiap-siap mendekati mereka. David yang telah berada di dekat Laura dan si pemabuk, tiba-tiba David memakan si pemabuk itu hingga tewas. Laura berlari ketakutan melihat yang telah terjadi. Anaknya semakin hari bertambah parah. Kalau tidak diberikan tumbal, David akan menjerit kesakitan. Setelah David dibersihkan, Laura membersihkan mayat si pemabuk. Laura membuangnya dan memberikan tanda. Keesokan pagi, di rumah Jimmy, Paul menemukan mayat. Ternyata itu adalah Jimmy yang telah tewas dan dibunuh secara mengerikan. Pada sore hari, Laura dan David mengunjungi acara pasar malam. David terlihat sangat bahagia karena beberapa hari ini David tidak pernah diajak jalan-jalan. Di saat asik bermain, penyakit David kambuh lagi. Perut David terlihat seperti luka atau petanda David harus memakan manusia lagi.
Laura membawanya kembali ke motel dan Laura berusaha untuk menenangkan David. Beberapa waktu kemudian, 3 orang polisi menemukan Laura. Mereka berusaha menangkap David. Refleks Laura langsung menembak polisi tersebut hingga tewas. Atas kejadian itu, Laura pun pergi meninggalkan motel tersebut untuk tidak diketahui oleh orang lain atas insiden yang telah terjadi. Laura merasa jenuh dengan keadaan dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya dulu. Pada saat Laura menjadi tumbal sekte, Laura mencoba memanggil Raja Iblis, yaitu ayahnya David. Tujuan Laura yaitu untuk melepaskan kutukan David agar David bisa bersamanya dan menjadi anak biasa. Laura mengancam kalau iblis itu tidak muncul, ia akan membunuh David, anak Raja Iblis tersebut. Di saat iblis itu menunjukkan wujudnya, tiba-tiba Paul muncul dan berusaha untuk menghalangi Laura agar David tidak dibunuhnya. Laura menceritakan semuanya kepada Paul bahwa David adalah seorang pembunuh dan David akan membunuh lagi. Laura sangat mencintai anaknya karena David adalah anak iblis. Laura harus membunuhnya agar tidak ada lagi korban berikutnya. Laura yang tidak tahan mengarahkan pisaunya ke David dan tiba-tiba Paul menembak Laura dan membuatnya tewas. Beberapa hari kemudian, David yang terbaring lemah di rumah sakit ditemani oleh Paul. Paul mengetahui semua penyakit David dan memberikan makanan untuk David. David akhirnya tersadar dan Paul memberitahukan bahwa semua yang mengetahui tentang David telah dia atasi. Dan Paul juga memberikan hadiah spesial untuk David. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.